hati kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Roh Kudus, turunlah sekarang. Hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dengan segenap hati nyatakan, Roh Kudus, turunlah sekarang. Hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku, mari nyatakan, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari bersama bangkit berdiri, kita sambut Tuhan. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku, kami mau nyatakan, ku tak takut, kami tidak takut, sebab kami percaya Kau Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dia Tuhan sanggup mengubah menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir. Lebih lagi dengan segenap hati nyatakan, Roh Kudus penghibur
tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami sambut Engkau ya Tuhan. Roh penghibur, roh penolong dicurahkan buat setiap kami, diberikan buat setiap kami orang-orang yang percaya menanti-nantikan Engkau. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Buat hati kami tetap Tuhan terpaut kepada Engkau. Biar hati kami Tuhan boleh menjadi tempat perbendaharaan firman Allah. Bukan juga rasa ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan kebencian, bukan juga Tuhan kecemasan. Tapi beri damai sejahtera. Karena kami tahu kami bersama dengan Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal kebenaran. Sehingga terang itu boleh bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Engkau memberkati semua umat-Mu di tempat ini. Supaya firman-Mu Tuhan sebentar yang akan dibentangkan. Menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Karena firman-Mu itu adalah terang bagi kehidupan kami. Pelita bagi jalan kami. Memberkati kami semua di tempat ini. Tuhan, jikalau ada yang di antara kami punya masalah, persoalan, tantangan dalam pekerjaan, karir, studi, keuangan, bahkan kesehatan, keluarga, semuanya kami percaya. Iman kami di atas masalah. Iman kami di atas persoalan. Iman kami di atas penyakit kami. Sehingga Tuhan bukan penyakit di atas itu. Tapi iman kami. Sebab itu melalui firman-Mu Tuhan. Iman kami akan bangkit. Sehingga setiap masalah, penyakit, persoalan akan tunduk dalam nama Yesus. Supaya setiap kami, hati kami boleh kembali bergelora. Supaya api itu boleh menyala kembali. Supaya tidak ada rasa takut, kebencian, iri hati. Tidak ada. Yang ada adalah damai, kasih, sukacita. Kembali ke ajaran Yesus. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu memulihkan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu Tuhan menuntun kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu memberikan pengharapan, kekuatan, kemenangan. Firman-Mu Tuhan memberikan masa depan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Ikutin kata-kata saya. Sebagaimana gereja ini punya pedoman. Bahwa karakter Kristus itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Bukan hanya bergereja. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Giat atau rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. Belas kasihan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Giat atau rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. Puji Tuhan, silakan duduk. Tema kita hari ini konsisten awal keberhasilan. Nanti kita akan bahas itu semuanya. Kalau kita ke gereja, kalau kita berdoa, kalau kita percaya, kalau kita bekerja, apapun juga cuacanya. Nomor satu, iman kita harus konsisten. Amin. Tidak bisa maju mundur. Tidak bisa bergerak sebentar, hilang sebagian, tidak bisa. Orang yang tidak konsisten tidak bagus. Coba saudara lihat itu. Orang-orang yang kerja sebentar hilang, kerja sebentar hilang, kerja sebentar ketawa, lupa dia apa yang dikerjakan. Makanya awal keberhasilan, semua orang ingin berhasil. Tapi belum tentu semua orang mau disiplin.
Oleh karena itu gereja ini harus mengajarkan bahwa Allah itu ingin memberkati kita, Allah ingin memakai kita, Allah ingin supaya kita tumbuh. Tetapi nomor satu yang dirubah adalah karakter kita. Kalau karakter kita tidak dirubah, mana mungkin berkat yang besar itu kita bisa terima dan bisa menjadi berkat. Kerap kali menjadi masalah. Kedudukan juga sama, jabatan juga sama, mobil, rumah mewah juga sama. Kalau karakter tidak dirubah, semua itu menjadi berhala, membuat kita menjadi jatuh. Sebab itu ketika kita percaya Tuhan, kita mulai kembali, kita mulai kasih semula, kita datang mencari firman Allah. Tetapi setelah 10 tahun, 20 tahun, sudah merasa hebat, padam api itu. Mana benar? Harus tetap menyala-nyala. Itulah namanya Day of Fire. Gereja ini punya program Day of Fire. Setahun 1 kali. Kita akan bikin setahun 2 kali. Kita akan tahu nanti berapa tahun lagi. Setahun 3 kali Day of Fire. Lama-lama kita bikin setiap bulan itu ada Day of Fire. Sehingga kita rubah kata Day of Fire itu bukan day, tapi Days of Fire. Hari-hari tetap terbakar-bakar. Supaya apa? Supaya masalah kita ini akan kalah kalau kita punya semangat. Penyakit kita akan kalah. Kita nggak usah cari pendeta, cari gereja. Kenapa saudara? Karena roh Tuhan ada pada kita. Iman itu ada pada kita. Hidup kita itu gereja Tuhan. Kalau saudara cuma memperhalakan pendeta, memperhalakan gereja, selama-lamanya kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Gereja dan pendeta itu dihormati karena wakil Tuhan. Tetapi saudara, gereja yang benar itu mengajar saudara sebagai gereja yang hidup. Saudara punya Tuhan, bukan saya punya Tuhan, saudara nggak punya. Apa yang Tuhan ada pada saya juga ada pada saudara. Tinggal saudara bisa menjaga api itu ada enggak. Tetap menyala enggak. Jangan waktu diberkati menyala. Waktu punya masalah mundur. Ada juga waktu punya masalah dia dekat Tuhan. Waktu diberkati hilang. Ada juga begitu. Oleh karena itu saudara, segala sesuatu saudara lihat. Ini saya cerita segala sesuatu. Kalau saya batuk, saya minum obat batuk. Pasti ada dampaknya. Rasa enak. Atau permen. Permen pedas anak kecil dikasih, pedas pak. Mukanya sudah bereaksi. Kalau susunya susu jelek, langsung sakit perut. Semua begitu. Kalau kita minum vitamin, langsung rasanya segar. Kenapa? Apa yang kita makan, saudara yang masuk dalam hidup kita, itu mempengaruhi kita. Pasti itu mempengaruhi kita. Tapi ingat, firman itu sudah kita dengar setiap minggu dan masuk kepada kita. Kenapa kita tidak terpengaruh? Loh, terpengaruh Pak, tunggu dulu. Kenapa kita dari dulu egois sampai sekarang tetap egois? Padahal sudah pelayanan, punya karunia, punya jabatan. Dulu kita orang yang pemalas tetap malas. Kenapa? Berarti firman itu saudara tidak mengubah kita, cuma nempel, bukan masuk. Oleh karena itu Tuhan ingin supaya kita berubah semuanya. Oleh disebutkan konsisten awal keberhasilan. Ayo kita terus mencari firman Allah. Jadikan hatimu sebagai tempat perbendaraan firman Allah. Dikatakan langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Semua yang di dunia ini akan lenyap semuanya. Saudara dan saya akan lenyap juga. Tapi ingat, kalau ada firman yang tinggal tetap, saudara tetap nyangkut. Karena yang tinggal tetap itu cuma firman. Bukan pendetanya, bukan gembala nama jabatan. Gitu. Bukan tugasnya. Firman itu ada enggak dari itu? Oh hafal, bukan hafal. Apakah sudah dilakukan? Makanya konsisten itu awal keberhasilan. Kita lihat dulu poin pertama. Tetap teguh dalam percaya. Tidak akan pernah bimbang. Saudara, kalau saya tidak akan pernah mau bimbang. Sedikit ada gangguan, saya tolak. Saya cuma bicara begini, Tuhan, saya bukan cuma membaca kitab suci.
Saya melakukan kitab suci. Saya sudah benar-benar belajar untuk mencari Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana mungkin saya bimbang? Karena setiap hari firman yang saya resap itu memberi kekuatan kepada saya. Tapi kalau bimbang berarti firman itu tidak meresap di dalam hatimu. Ketika engkau ada guncangan masalah, baca firman, baca firman, baca firman. Di situ ada kekuatan, dia masuk memberi kekuatan. Firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Sekali Tuhan berkata bangkit, dia bangkit. Dia berkata keluar, keluar. Lazarus yang mati. Gitu. Berarti firman itu tidak kembali sia-sia. Kenapa yang kita dengar setiap tahun kita khotbahkan, kita sudah ikut 20 tahun, 30 tahun, kita punya karunia. Tidak bisa mengubah hidup kita menjadi seperti Kristus. Oleh karena itu, gereja ini punya program Mega Project Karakter Kristus. Supaya firman itu melekat. Ada namanya kasih, rendah hati, ramah, sabar, dan sebagainya. Kita lihat poin pertama, tetap teguh dalam percaya. Oke, kita baca Lukas pasal 1 ayat 45. Apa yang dikatakan Lukas ini? Dan berbagailah ia yang telah percaya. Orang bukan akan percaya. Bukan mulai percaya, yang telah percaya. Itu adalah engkau dan saya telah percaya. Harusnya berbahagia. Coba lihat muka kiri kanan. Muka bahagia ini. Tulis saudara, amin. Jangan sampai muka-muka pucat gitu. Nggak boleh. Pucat kalau sakit nggak apa-apa. Coba lihat kiri kanan. Muka hantu nggak ada di sini. Gitu. Di sana sini banyak, di sini nggak ada. Jadi dikatakan apa tadi? Ayatnya belum. Kita lihat. Dan berbagailah ia yang telah percaya. Kata telah percaya itu menghantam saya, saudara. Saya baca firman itu sederhana aja. Tapi setiap titik koma, saya ulang dapat yang lebih dalam. Kalau saudara mengikuti saya pelajari yang lebih dalam, saudara nggak menangkap. Ini saya mau turun-turun pelan-pelan. Gitu. Saya kasih tahu saudara. Dan berbagailah ya yang telah percaya. Saya baca begini. Kamu telah percaya. Kamu gak bisa bahagia. Munafik kamu. Itu saya berubah langsung. Kamu telah percaya. Mengapa bimbang? Munafik kamu. Kamu telah percaya. Gitu. Mengapa kamu takut? Saudara, itu menunjuk saya sendiri. Makanya satu ayat ini, bukan satu, separuh aja. Saya langsung duduk diam, jalan kaki, muter-muter di jalanan Singapura sendirian. Kenapa saya masih bimbang? Kenapa saya takut? Munafik. Tidak boleh lagi ada seperti itu. Amin. Yang telah percaya harus bahagia. Yang telah percaya harus kuat. Gitu. Jangan saudara, ya aku percaya tapi aku jatuh. Nggak bisa. Kata ayat ini, dan berbagailah ia yang telah percaya. Gitu. Tidak boleh mundur lagi. Sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Tuhan mengatakan kepada saya begitu banyak. Banyak anak muda dan pengusaha akan dipakai Tuhan dan diberkati. Saya yakin sepenuh-penuhnya. Karena saya tidak pernah minta seperti itu. Saya tidak minta upah dari Tuhan. Karena upah itu diberikan sendiri. Yang saya tahu adalah saya melakukan tugas saya. Saya tidak pernah memikirkan hak saya. Saya selalu memikirkan kewajiban saya. Karena saya manusia ada di dunia ini. Sebelum dunia ini ada, saya sudah direncanakan Allah. Saya ada di dunia ini bukan cuma asal jalan sampai sebagai pendeta. Ada rencana Allah yang hebat dalam hidup kita. Termasuk pada saudara semuanya. Yang telah percaya. Dan dikatakan engkau akan dipakai menjadi batu. Untuk pembangunan rumah rohani. Engkau, saya dan saudara. Oh Tuhan, batunya ada 10.000. Saya satu gak ada artinya. Sudahlah aku mundur gak apa-apa, Tuhan katakan.
99 disimpan, yang mundur 1 dicari. Wah, cuma 1 aja dari 1000 kok. Saya ngapain diurusin Tuhan? Nggak, saya mau maju, gak ada artinya. Tunggu dulu. Bangunan itu terdiri berapa puluh ribu batu. Kalau ada 1 batu kosong saja, semut, nyamuk, tikus masuk. Berarti engkau dan saya 1 batu itu sangat berharga di mata Allah. Engkau dan saya itu tetap berharga di mata Allah. Amin. Jangan meremehkan dirimu. Walaupun kamu orang biasa, nggak disapa, nggak dikenal namamu sama pendeta. Nggak usah takut. Gitu loh. Tapi tetap engkau berharga di mata Allah. Gereja ini mengajarkan engkau harus mandiri karena Allah ada di dalam dirimu. Gitu loh. Dan engkau harus berharga di mata Allah. Engkau harus sadar siapa yang telah percaya. Berbagailah orang yang telah percaya. Karena apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Saya yakin akan hal itu. Bukan hanya itu. Kalau kita lihat dalam Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 4. Makanya ketika ada badai, ada persoalan macam-macam. Saya selalu berkata sama Tuhan. Bayangkan Yusuf aja dipilih Tuhan menderita masuk penjara. Sampai mau dibunuh seperti itu. Saya nggak masuk penjara. Dapat visi. Mereka mau dibunuh, difitnah, saya nggak terlalu seperti itu. Bagaimana Yakub dapat visi, diusir sampai hidup, sampai menderita tidak karuan. Saya nggak seperti itu. Allah masih menjaga hidup kita jauh lebih baik. Kita lihat dulu. Pada waktu itu, betul ya. Nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Tuhan yang memasang, bukan kita memasang. Tuhan telah memasang dalam hidupmu, yaitu iman itu menjadi benteng yang kuat. Bukan hanya benteng, ada penghuninya, Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada saudara setiap saat. Bayangkan, dikatakan kalau rumah itu kosong sudah bersih, tapi nggak ada penghuninya. Setan yang pernah keluar akan membawa 7 setan lebih jahat masuk. Maka orang itu lebih jahat dari awalnya. Kenapa? Karena tidak ada penghuni. Kita sudah bersih, sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi tidak ada firman Allah, tidak ada roh Allah di dalamnya. Bentengnya itu adalah iman, kotanya itu adalah firman Allah. Disitulah Roh Kudus sedang membangun terus benteng itu, yaitu hidupmu dan saya. Di dalam hidupmu ini ada benteng yang luar biasa. Kita lihat ayatnya terus. Bukalah pintu-pintu gerbang. Kenapa harus dibuka pintu gerbang? Supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Luar biasa. Tuhan ingin supaya konsistensi tetap setia. Bangsa yang benar, pintu gerbang itu dibuka. Bukalah pintu gerbang. Supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Kita harus belajar saudara. Kita adalah bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah. Kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Tapi yang kita tahu kerap kali, aku anak raja, imamat rajani. Lupa sebagai imamat. Engkau dan saya itu imam-imam. Saya nggak punya jabatan Pak Fengki. Engkau adalah imam. Atas dirimu, atas keluargamu. Kalau engkau imam atas dirimu dan keluargamu, engkau punya otoritas atas dirimu. Sehingga engkau tidak gampang jatuh. Kamu punya otoritas untuk mengusir. Kata Tuhan, kalau engkau percaya dan tidak bimbang, engkau berkata kepada pohon ini, tercampaklah ke laut, maka dia akan tercampak asal tidak bimbang. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak dalam percaya itu. Itu jujur kita ngomong. Dan ini kan ada di YouTube, bukan untuk saudara saja. Gitu loh. Banyak orang percaya datang ke Tuhan, percaya ke gereja berbondong-bondong. Wah, luar biasa, nyanyi mau lompat-lompat. Belum tentu hidup dalam percayanya dia.
Tuhan ingin supaya kita menjadi bangsa yang benar, yang tetap setia. Artinya di sini bukan sekedar percaya, tapi tinggal dalam percayanya itu. Bukan tahu kebenaran, tapi tinggal dalam kebenaran. Bukan tahu tentang Tuhan, tapi tinggal di dalam Tuhan. Sampai Tuhan selalu berkata, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau engkau tinggal di dalam aku, berarti saya datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan datang kepada saya. Dia datang kepada saya untuk mengampuni dosa saya. Menjadi anak-anak Allah. Tapi sekarang saya datang kepada Tuhan. Datang di gereja itu mencari Tuhan. Bukan karena tugas. Dan firman itu ada dalam dirimu. Berarti engkau datang kepada Tuhan. Dan firman itu harus masuk dalam hidupmu. Mintalah apa saja, maka itu akan terjadi. Jadi jangan berharap dunia. Dunia tawarkan, oh proyek ini. Sudahlah, ada proyek yang lebih besar. Yaitu hidupmu berikan kepada Allah. Dan Allah akan mengatur hidupmu sepenuhnya. Itu yang luar biasa, saudara. Ada begitu banyak, saya tadi khotbah pagi, cuma gak mungkin dibawa di sini sekarang. Terus ayat kedua, sudah. Seterusnya sampai ayat 4. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya bangsa yang benar, yang tetap setia masuk. Yang hatinya teguh kau jagai. Dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Ini bicara percaya terus. Yang hatinya teguh kau jagai. Saudara tahu yang dijagai Tuhan. Dijaga itu hatinya yang kuat, yang teguh. Yang konsisten. Saudara, ada masalah, gak ada masalah, ada berkat, gak ada berkat, ada cacian, gak ada cacian. Dia tetap menyala-nyala. Hatinya teguh. Tuhan jagai, luar biasa. Siapa yang jaga kita? Siapa yang jaga kita? Tuhan. Kapan Tuhan menjaganya? Kalau hatimu teguh. Kalau hatimu goncang tidak bisa. Oleh karena itu, teman-teman di tempat ini semuanya. Yang tetap setia, hatinya tetap teguh. Tuhan akan jagai yang tetap dalam percaya kepada Tuhan. Luar biasa enggak? Saudara percaya, tapi kerap kali enggak percaya. Dapat visi, visinya mana terjadi? Jangan seperti itu. Karena kita tidak pernah minta sama Tuhan, Tuhan aku minta visi seperti ini. Tidak pernah. Cuma Tuhan memberikan visi kepada Abraham, Tuhan memberikan visi kepada yang namanya Daniel, kepada Yusuf, dia memberikan visi kepada Yakub, dia memberikan visi tergantung Tuhan memberikannya. Ketika visi ditangkap, Yakub ketika dia mulai mencari hak kesulungan itu. Dia mencari Tuhan. Dia meninggalkan harta dunianya, dia mencari Tuhan. Akhirnya dia dapat hak kesulungan. Dia menerima hak kesulungan, dia hilang. Artinya hak berkatnya dari keluarga hilang. Dia tidak dapat warisan. Dia cuma bawa sebuntel pakaian. Dia tidur, biasanya ada atapnya. Sekarang tidur cuma langit. Tapi di situ Tuhan menjadi pelindungnya, Tuhan jagai dia. Tuhan jagai dia. Dan di situ ada tangga di mana dia tidur. Malaikat naik turun ke surga melayani dia. Kenapa? Hatinya teguh kepada Tuhan. Tuhan jagai dia. Dan Tuhan berkata kepada dia, Yakub, aku adalah Allahmu, Allah nenek moyangmu. Dan semuanya, engkau akan kembali ke tempat ini. Luar biasa saudara. Artinya apa? Dia teguh. Kenapa? Dia walaupun hilang semua hartanya. Yang penting aku terima Tuhan. Aku pegang Tuhan. Wah, Tuhan jaga dan Tuhan janji di situ. Dan visinya terjadi. Visinya terjadi. Akhirnya Yakub berganti nama Israel. Tetapi Esau di mana? Saudaranya dia. Esau di mana? Dari menjadi bangsa Edom. Kalau bangsa Edom di mana Esau? Itulah dia melahirkan Herodes yang akan membunuh Yesus. Itu bangsa dari keluarga Esau, Edom. Bayangin. Makanya hari ini apa yang kita perbuat akan berakibat, akan datang. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, anak cucumu akan dipakai Tuhan. Tapi kalau kita melihat lewat saudara, anak cucumu jangan heran. Dia akan melihat, dia bilang, papaku, mamaku di gereja. Tapi hidup gak memberi contoh. Ngeri. Makanya banyak orang-orang, anak-anak pendeta itu hidup gak karuan. Kenapa? Karena papa mamanya ngomongnya Tuhan tapi gak pernah tinggal dalam percayanya.
Imannya di bawah masalah, imannya di bawah penyakit, imannya di bawah persoalan, bukan di atas. Sehingga dia tidak bisa bahagia, tidak hidup damai sejahtera. Anaknya itu menjadi contoh yang melihat contoh yang salah. Kita harus mengubah itu semuanya. Karena kita akan meninggalkan dunia, tapi anak kita yang akan meneruskannya. Jadilah contoh bagi anak kita. Belajar seperti itu. Terus kita ayatnya tadi belum selesai. Saya bacakan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Karena percaya ini muncul terus saudara. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bayangkan 4 ayat ini. Menekankan supaya kita itu percaya. Tidak bimbang. Yang hatinya teguh Tuhan jagai. Luar biasa saudara. Saudara, kalau saudara tidur. Kalau gak ada dosa, saudara benar-benar tulus. Kok gak ada ketakutan. Justru kalau kita melakukan kesalahan, kita curiga tambah takut. Karena takut kita berbuat salah terus. Belajarlah hidup lurus di hadapan Allahmu. Karena dia yang melihat hati kita. Orang tidak pernah melihat kita. Hati kita. Tuhan melihat hati. Karena dia menjagai saudara. Dia mengawasi kita semuanya. Kalau hatimu bersih, Tuhan akan menjaga kamu. Kalau hati kita tulus, Tuhan akan menolong kita. Amin. Jadi bukan suara kita, Tuhan berkati aku. Sudah, tinggalkan. Suara itu, saudara, kalah dengan hati kita. Kalau nggak salah, saudara lihat banyak orang sembahyang, teriak-teriak, dia pakai macam-macam. Tuhan ada di dalam hatimu. Gak main-main. Hal yang kedua kita lihat pengaruh yang mempengaruhi tadi yang saya sudah katakan. Mazmur pasal 1 ayat 3. Kita mulai ayat 1 sampai 3 dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagia lagi. Yang tidak berjalan menurut orang fasik. Sebenarnya kata berbahagia itu banyak. Berbahagia orang murah hatinya. Berbahagia orang suci hatinya. Berbahagia orang lemah lembut. Berbahagia orang membawa damai. Berbahagia orang miskin. Berbahagia orang berduka cita. Terlalu banyak sekali. Tapi kita gak ada kebahagiaan. Ini yang aneh. Pendeta sendiri ngomong tapi gak ada bahagia. Gimana ini ceritanya? Ini berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kita menuruti firman Tuhan kita tetap bahagia. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang orang fitnah-fitnah. Yang gak percaya visi mungkin. Ya, yang orang duduk berdosa terus kita izinkan terus. Terus juga nasihat-nasihat dari dunia. Kita gak akan bahagia. Kalau kita kembali ke firman Allah. Tidak kumpul orang berdosa tapi melayani orang berdosa. Tidak kumpulan pencemooh tetapi memberi kekuatan. Supaya mereka bertobat. Kita orang paling berbahagia. Amin. Sebenarnya berbahagia itu banyak sekali, tapi kita lihat terus ayatnya. Cuma kebahagiaan itu hilang, kenapa? Ada itu kalau kita lakukan firman. Apa yang dicari di orang dunia ini? Bahagia. Kalau bahagia gak punya uang, ngomong lagi uang. Kalau bahagia itu ya bahagia. Mau uangnya banyak, uang sedikit bahagia. Uang sedikit gak bahagia, uang banyak gak bahagia. Untuknya apa? Punya jabatan gak bahagia. Banyak, saya punya teman-teman semua seperti itu. Tapi beda. Beda kita hari ini. Nama bahagia itu pasti ada sesuatu yang komplit. Saya lihat terus ayatnya tadi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Baca firman. Terus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dipernya berhasil. Ada musim-musimnya. Saudara, 7 tahun Yusuf ngomong, Mesir akan kaya mendadak. Gandum-gandum banyak sekali. 7 tahun akan kering. Loh kok ada kering Pak? 7 tahun musimnya, 7 tahun kering musimnya. Tapi ketika ada musim panen banyak ini disimpan oleh dia. Pada kering masa kering itu menjadi berkat juga. Dimanapun masa kering pun sebenarnya kalau kita berhikmat.
tetap Tuhan jaga lindungi kita. Hanya kita cuma cari musim berkat tok. Kita lupa kalau musim kering tetap itu berkat juga. Makanya sekarang banyak orang ketemu sama saya. Ini banyak sekali orang bingung. Gimana ini sekarang Indonesia gini? Katanya susah gini. Ya menurut kamu gimana? Menurut kamu susah, menurut orang susah. Saya tidak peduli lah. Saya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pemerintah. Gitu loh. Kita mendoakan bangsa ini. Berarti kita ini berdiri di muka Tuhan semuanya. Kalau orang negara ini mau susah atau tidak susah, saya tetap tidak susah. Karena apa? Karena kita dipelihara Tuhan. Amin. Memang melalui bangsa ini. Tapi kita dipelihara Tuhan. Dan kita harus menjadi berkat bagi bangsa ini. Saya ngomong banyak teman saya. Pak Fengi gak takut. Gak takut apa? Gitu loh. Saya yakin tahun ini sulit. Enggak. Berkembang. Tuh, benar saudara. Dan berkembang. Kita renovasi di tengah-tengah kesulitan. Kenapa? Saya yakin. Dan memang Tuhan menyertai kita semuanya. Hidup kita jangan tergantung dari musim sulit gak sulit. Pokoknya saudara mau dekat Tuhan. Saya gak janji berkat. Tapi hidupnya saudara kalau ikut Tuhan apa yang diperbuat saudara berhasil. Karena Tuhan menyertai kita. Banyak orang cuma mencari berhasilnya. Tapi tidak mau dekat sama Tuhan. Tadi dikatakan terus ayatnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Makanya kita ini perlu di gereja ini kesatuan. Kesatuan iman. Itu perlu. Kalau yang satu berkata aman. Yang satu ngomong gak aman. Sulit saudara. Karena ada yang ikut kata gak aman. Ada yang ikut kata aman. Jadi kita harus punya rentetan ke atas. Apa kata Tuhan? Damai sejahtera, damai, damai, damai. Bahagia, 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 bahagia terus. Mau dalam kesulitan apapun juga harus seperti itu. Kita diperintahkan dari atas. Kita memerintahkan ke bawah juga sama. Tapi kalau dari bawah pecah jadi dua, nah ini berbahaya. Itu yang berbahaya sekali. Kita punya kesatuan. Apa yang kita lihat kesatuan? Salah satunya, Menara Babel. Itu orang yang tidak kenal Tuhan. Dia mau mencari nama, mencari tempat sendiri, membangun Menara Babel. Setengah jadi sampai sekarang ada itu di Irak. Itu bukti. Berapa ribu tahun masih ada. Alkitab berkata benar. Menara Babel. Kembali kepada Alkitab itu benar. Maka Tuhan turun dan ngomong, bangsa ini bahasanya satu, logatnya satu. Dan mereka bersatu membangun. Sehingga apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Itu Tuhan ngomong sendiri loh. Walaupun Tuhan tidak memberkati, bisa berhasil kalau bersatu. Makanya Tuhan pecah mulut mereka. Akhirnya bahasa mereka berbeda-beda. Itu orang yang bersatu di luar Tuhan bisa berhasil. Tapi orang di dalam Tuhan kok nggak berhasil? Perpecahan. Rumah tangga gak berhasil, perpecahan. Perpecahan itu tidak boleh ada, karena itu roh pemecah, itu iblis. Supaya kita tidak bisa sinkron. Dua orang kalau sepakat meminta apapun kepadaku, Tuhan akan mengabulkan sepakat. Nah ini harus ada kerjasama tim. Nah kita lihat dulu, Kejadian 11 ayat 6, kesatuan itu kekuatan, poin ketiga ya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tuhan ngomong. Dia tidak berdoa, tidak minta Tuhan. Tapi mereka bersatu. Kenapa gereja ini saudara sampai gereja bukan hanya ini, seluruh gereja di dunia ini. Sudah berdoa, sudah puasa rame sepi, puasa rame sepi. Kenapa? Karena kita nggak bersatu, doanya benar, tapi nggak ada kesatuan hati. Allahnya benar, Tuhannya mau memberkati, tapi kalau nggak rukun nggak bisa. Perlunya kerukunan, perlunya kesatuan hati. Makanya ada pemimpin, ada Roh Kudus yang memimpin langkah kita. Tapi kalau kita nggak mau dipimpin Roh Kudus, akhirnya saudara, siapa yang memimpin kita?
Roh Kudus itu memimpin kita. Setiap langkah kita dipimpin Tuhan. Ada banyak hal saudara. Saya mau tambah satu ini ulang-ulang saya ingin supaya saudara mengerti. Gitu loh. Waktu Yesus naik ke surga. Ini penting karena ini rema penting harus saudara dengar ini. Pertanyaan kepada saudara hari ini. Kenapa Yesus naik ke surga? Jawabannya orang Kristen ABCD, EFG semuanya. Betul kan? Jawabannya cuma satu aja yang bagus. Maksudnya yang lain juga bagus. Karena dia dari surga, kembali ke surga, titik. Jadi itu sudah membenarkan dia itu Tuhan. Membenarkan dia itu Sang Firman. Dia membenarkan dia itu Allah. Karena dia dari surga. Dia itu Tuhan, orang gak percaya. Dia itu Allah, gak percaya. Dia itu Firman, gak percaya. Yang percaya dia dari surga, makanya kembali surga, titik. Dia diam. Nah saya mau tanya kepada saudara. Karena Yesus dari surga kembali ke surga. Terus kita ini dari mana? Banyak. Saya tetap poin langsung. Waktunya mau habis soalnya. Sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah bikin rencana. Tuhan sudah bikin rencana. Itu Efesus pasal 2 ayat 10. Dia merencanakan semua yang indah. Boleh dikeluarkan dulu ayatnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Saya bacakan dulu ini lebih bagus. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan tidak baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum kita ada sudah dipersiapkan. Ia mau supaya kita hidup di dalam rencana Allah. Jadi sebelum dunia ini ada, saudara sudah ada dalam rencananya Allah. Saya mau buat ini, nanti Fengki muncul. Dan saya kasih nama Blessing the Spirit. Nanti ada teman-teman ini semuanya. Dia tahu semuanya. Sebelum dunia ini ada, kita sudah ada di rencana Allah. Kita belum ada, kita ada di rencana Allah. Kalau Yesus dari surga turun ke bumi, dia kembali ke surga. Kalau kita dari mana? Dari mana? Dari rencana Allah. Sekarang kembalilah ke rencana Allah. Titik. Kok diam semua ini? Yesus itu dari surga kembali ke surga. Kita ini dari rencana Allah, bukan dari surga. Rencananya Allah. Dari pikirannya Allah. Kita harus kembali kepada rencana Allah. Jangan main-main. Rencanamu harus tinggalkan semua. Boleh berdoa sama Tuhan. Tuhan rencanaku ini. Kalau Tuhan jadikan jadi. Kalau tidak Tuhan berikan hikmat. Beotnya. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan berbahaya. Makanya ini kita lihat terus tadi ayatnya tadi. Yang keempat. Konsisten dan komitmen. Wah ini penting ini. Konsisten dan komitmen. Gagal atau tidak. Rugi atau untung. Jangan mikirkan ruginya. Jangan mikirkan untungnya. Jangan bicara berhasilnya. Jangan bilang gagalnya. Yang kita harus kerjakan. Karena gagal itu ada, berhasil itu ada. Silih berganti. Untung ada, rugi ada. Itu yang dikatakan oleh Pengkhotbah pasal 3. Ada waktunya. Semua ada waktunya. Ada waktunya untung, ada waktunya rugi. Itu ada waktunya. Yang tidak ada waktunya. Konsisten. Ikut Tuhan itu konsisten. Katakan konsisten dulu. Nah suaranya lembut ini. Luar biasa. Sekali lagi. Wah ini suaranya udah mulai hidup ini. Sekali lagi. Ya gitu loh. Ada konsistennya agak panjang. Konsisten. Berarti sudah mulai ngamuk dia. Sudah mulai apinya keluar. Baguslah. Mantep. Jadi saudara jangan lihat gereja ini maju atau enggak. Jemaatnya maju atau enggak. Semua maju atau enggak. Gitu. Konsistenmu itu penting sekali. Kalau kita tidak konsisten tidak akan pernah bisa maju. Sebentar maju, sebentar mundur, sebentar gini, kacau. Konsisten penting.
Saya dulu sebelum gereja saya melayani teman-teman termasuk Irwan, Pak Irwan semuanya kumpul. 4 tahun pelayanan sama saya. Lihat mujizat, orang mati bangkit. Wah pokoknya banyak sekali kejadian. Saya ketemu mereka, ada pusing, ada masalah. Saya persekutuan sering sama mereka teman-teman sebelum gereja. Saya terakhir kali marah. Saya begini loh, saya 4 tahun tidak kerja. Cuma setiap hari melayani kamu terus. Kamu lihat mujizat. Kamu lihat itu berkat. Lihat orang mati bangkit. Lihat mujizat. Semuanya lihat. 4 tahun aku berjuang sambil gak kerja. Masa kamu gak berubah-berubah. Gak yakin. Gak percaya Tuhan. Sudah. Aku gak mau ngurus lagi. Saudara. Ini benar ini. Kisah benar. Ini saya tulis juga di buku saya. Terus saya bawa mobil pulang. Orang-orang jadi bingung. Pak Fengi kok ngamuk-ngamuk. Ya ngamuk dong. Kamu kerja, saya enggak kerja, saya ngelayani kamu, tapi kamu gak berubah-berubah. Saya yakin Tuhan memberkati, kamu gak yakin. Gimana caranya? Saya pulang naik mobil. Ada suara berkata, kamu marah? Iya marah Tuhan. Kenapa kamu marah? Ya karena saya 4 tahun enggak kerja. Saya ngelayani mereka lihat mujizat, orang mati, semuanya terjadi. Mereka masih seperti ini saja. Maksudmu maunya apa? Ya mau saya Tuhan. Dia itu jadi orang benar. Terus kalau orang benar, dia berdoa. Supaya hujan jangan turun 3 tahun di negara ini. Terus orang pada sepi. Nanti dia berdoa, hujan turun. Orang percaya Tuhan semuanya. Maksudnya supaya mereka itu benar ada kuasa lah. Oh begitu. Tuhan begitu. Kalau mereka nggak benar, ya kamu dong yang tetap benar. Ampun saudara. Kalau mereka nggak bisa benar, ya kamu dong yang benar. Jangan paksa orang. Artinya Tuhan minta kita harus tetap konsisten. Amin. Yang kita layani maju mundur. Ngomong gak karuan. Merusak kita, maju kita, muji kita. Tetap kita harus konsisten. Kita tidak boleh dipengaruhi dengan orang maju mundur. Perkataan-perkataan teman kita, pekerja pelayanan kita, keluarga kita. Kita dipengaruhi oleh firman Allah. Konsisten. Makanya katakan konsisten. Kita lihat dulu. Mazmur 121 ayat 3. Itu saya alami sendiri saudara. Makanya saya melayani. Walaupun teman saya mengecewakan saya, mungkin salah paham apa saja. Saya tetap terpengaruh karena saya manusia. Tapi saya tetap konsisten. Saya ingin tetap benar. Walaupun sulit benar. Jadi tidak boleh marah kadang-kadang saudara. Kadang-kadang seperti itu. Kita lihat. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tidak akan goyah. Berarti tetap konsisten. Tapi goyah. Berarti saudara tidak konsisten. Allah tetap konsisten. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dia konsisten. Bagaimana dengan kita hari ini? Ayat satu lagi kita lihat. Mazmur 55 ayat 22. Tenang, tinggal 1 ayat kok. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti diizinkan goyah. Tapi tetap untuk menunjukkan apa kamu konsisten. Dibiarkan goyah punya masalah. Digoncang oleh isu. Digoncang oleh gosip. Digoncang oleh penyakit. Digoncang oleh keadaan sekelilingnya. Goyah. Untuk melihat apakah kamu konsisten dengan janji, dengan visi Allah. Apakah kamu konsisten dengan hal-hal dunia. Petrus ketika dia berjalan di atas air. Dia tetap konsisten melihat Tuhan. Dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dia kemudian melihat gelombang. Merasakan tiupan angin. Dia tenggelam. Bukankah itu kita seperti itu? Kita sudah percaya Tuhan. Kita sudah berjalan. Tapi kita masih tidak konsisten untuk melihat Tuhan. Kita sedang melihat kiri kanan. Hari ini arahkanlah hidupmu kepada visi Tuhan yang ada di gereja ini. Ikutinlah kalau saudara di gereja ini, ikutin visi gereja ini. Supaya kita bersatu dan kita menikmati apa saja yang Tuhan janjikan kepada kita. Konsisten. Tapi Pak, sudah 3 tahun, sudah bagus. Sudah 20 tahun, sudah bagus gereja ini.
Hanya tinggal teman-teman semuanya. Bisa enggak konsistennya? Ayat yang terakhir. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang Tuhan. Kepada Tuhan. Konsisten. Aku senantiasa. Ada tawaran uang. Ayo ini. Aduh aku di gereja. Gak apa-apa. Ya. Nanti 3 bulan aku tak pelan-pelan ngurusi gereja, tak tinggal dulu. Tak ngurus pelayanan. Setan sudah sedang dulu, tak tarik ya. Gara-gara cuma uang. Kita lupa sumber berkatnya di Tuhan. Ditawarin. Tidak konsisten. Ini sudah terjadi di mana-mana. Bukan di gereja ini, di gereja mana-mana semuanya. Tidak ada konsisten. Hari ini dipakai Tuhan, besok gak dipakai Tuhan. Harus konsisten, jaga hatimu, tidak ada yang lain. Ya, aku senantiasa memandang wajah kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Katakan aku senantiasa. Itu selalu senantiasa itu. Konsisten. Nanti ada berkat menarik. Sudah. Telepon. Pak Pendeta, 2 bulan jangan kasih kerjaan dulu dong pelayanan. Pelayanan. Tapi kerja kan juga pelayanan. Waduh kalau saya ngomong gini ngeri. Itu baru digoda sedikit itu. Goyah dia. Itu ujian. Tidak ada konsistensinya. Ayat ini dibuka lagi. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia ada berdiri di sebelah kananku. Dan aku tidak goyah. Apapun masalahmu, pandang Tuhan. Jangan melihat masalahmu. Sebesar apapun masalahmu. Apapun persoalan yang kamu hadapi. Penyakit apapun yang ada pada kamu. Sekelilingmu yang tidak menjanjikan. Lihat Tuhan terus. Sementara gelombang angin engkau rasakan tiupannya. Engkau memandang tapi engkau merasakannya. Berarti engkau belum memandang Tuhan. Engkau matamu melihat Tuhan tapi semuanya engkau memandang kiri kanan. Hari ini pandang Tuhan saja. Mari kita pujikan satu pujian. Roh Kudus angkat tangan. Dia selalu menjadi benteng dalam hidupmu. Dia menjadi penghuni dalam hidupmu. Dia yang memimpin setiap langkah. Dia mengubah setiap masalah. Duka cita menjadi sukacita. Apa yang kau alami, kerugian, persoalan, masalah. Jangan melihat itu. Lihat konsistensimu apa ada. Roh Kudus Tuhan itu selalu konsisten. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Biar kau jagai mereka Tuhan yang hatinya teguh. Tuhan kau memakai mereka yang tetap teguh dan percaya kepadamu. Yang hidupnya dalam percaya. Glory, syukur, syukur, syukur. Mari angkat tanganmu engkau yang ingin memandang wajah Tuhan. Mari angkat tanganmu engkau ingin yang dijaga Tuhan. Mari angkat tanganmu engkau yang letih lesu punya masalah. Lihat Tuhan. Lihat Tuhan, lihat Tuhan. Setiap masalahmu, persoalan akan selesai. Karena Allah selalu menyertaimu. Yang penting percaya, percaya konsisten. Glory, 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 haleluya, haleluya. Roh Kudus Tuhan jamah setiap kami. Engkau yang punya pergumulan hari ini, angkat tanganmu percaya dalam nama Yesus. Kau usah maju ke depan, karena Allah ada di dalam hatimu. Dia melihat hatimu. Apa kau tetap percaya? Disitulah dia akan mengubah semuanya.
dalam pergumulan masalah persoalan, dalam pekerjaan apapun juga, Tuhan di atas semuanya. Tuhan di atas semuanya. Bapa kami dalam surga, kami percaya setiap tangan-tangan yang terangkat naik ke atas. Tuhan, kami mengangkat tangan karena kami tahu Engkau akan turun tangan. Tidak satu pun Tuhan yang bisa menggoyahkan kami, karena Engkau menjagai kami. Ketika kami ditawari kiri kanan, Tuhan Engkau izinkan kami goyah, supaya kami sadar apakah kami konsisten atau tidak. Tuhan, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan masalah persoalan, supaya iman mereka di atas persoalan, iman mereka di atas pergumulan, iman mereka di atas penyakit mereka, bukan di bawah. Biar mulai iman mereka, mereka dipulihkan. Melalui iman mereka, mereka disembuhkan. Melalui iman mereka Tuhan, mereka mendapatkan keberhasilan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya terima itu dengan iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nama Yesus di atas segala nama. Yakin. Sekali dia berkata jadi maka jadi. Mengapa engkau goyah? Apa yang dimasukkan orang dunia, apa yang dibisikkan orang dunia kepada kita, mempengaruhi kita. Mengapa apa yang dikatakan Tuhan tidak mengubah kita? Hari ini berubahlah oleh firman Allah. Firman Allah berkata, pulih maka engkau akan pulih. Biar hari ini sembuh maka kamu akan sembuh. Bapak, aku percaya itu. Kau memberkati umatmu di tempat ini, supaya mereka boleh menjadi saksi dan konsisten dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tetap Tuhan. Kita doa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu Tuhan, supaya menjadi berkat dalam hidup kami. Dan Kau terima Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Kau memberkati segala pekerjaannya, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu kami semuanya. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Yakin dengan imanmu. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.